Pak Kadis, ini apa nih Pak Kadis? Nah, ini salah satu upaya kita dalam mengurangi ya sampah ya. Ini keranjang sampah daun. Nah, kalau kita lihat daun-daun di sini kan sebenarnya kecil-kecil nih, ya kan banyak, gitu kan. Memang dalam jangka waktu lama ini akan membusuk dia, gitu. Makanya supaya ada kerapian kita kumpulkan di sini. Jadi di sini juga akan terjadi proses fermentasi, proses pengomposan gitu. Nanti sudah kita siram dan nanti kita support dengan organik, bahan organik, nasi, sayur dan sebagainya, itu akan mempercepat proses pembusukan. Dan kita konsentrasikan di sini di keranjang sampah daun ini. Nah, harapan kita ini menjadi orang bertanya gitu, ini apa sih? Nah, inilah keranjang sampah daun. Bisa dilakukan, bisa. Tidak melalui tidak sepertinya bentuknya. Bisa pakai drum, bisa pakai buat di rumah gitu kan. Susu daun. Nah, daun-daun seperti ini kan ini mudah sekali terurai. Gitu, mudah sekali terurai dan mudah sekali busuk, makanya kita. Ini kan nanti panas banget ini. Iya, jadi sekam jadinya dong. Inilah yang terjadi, makanya pengomposan. Di UPS itu seperti kalau di UPS kan dibantu alat betul. Mesin pencacah nih, betul. Supaya dia bisa sampai dengan 3 bulan setengah. Kalau ini kan alami, tapi difermentasi, dibantu dengan kayak gitu. Ada Yakult, susu basi. Iya. Itu kan bio ini namanya. Iya. Ikan, jeroan ikan. Nggak bau. Ya nggak bau kan ditutup di sini. Baunya nggak. Semua proses fermentasi itu pasti mengalami yang namanya bau. Disitulah sampah bau. Tapi kan di sini nggak terjadi. Iya, kecil itu. Plastik nih nggak ada kan? Iya, nggak ada. Organik semua berarti. Kalau di sini ada plastik, pastinya itu bau. Makanya itu nggak fungsi pengurangan. Nah, kita siapin keranjang sampah daun ini ya untuk berapa yang dibuang ke TPA ya. Pak Kadis, main kan ada nyebarin telur di Cipayung tuh, telur maggot. Iya. Ada hasilnya seperti apa nih Pak Kadis? Ya, pada dasarnya maggot itu ya akan makan atau mengurangi sampah sampah organik ya, dan dia masa bekerjanya itu kurang lebih 21 hari. Setelah itu dia akan jadi kepompong. Nah, kepompong kemudian kalau dia pada kondisi yang bagus, dia akan menjadi lalat kembali atau serangga BSF. Nah, lalat itu masa hidupnya 5-7 hari. Tugasnya hanya satu kawin, tidak makan lagi. Kalau dia ketemu pasangannya bisa bertelur dalam kondisi yang bagus. Gitu. Kalau di TPA kemarin saya pikir dia akan mati. Gitu. Makanya kita nanti akan sebar lagi kita akan sebar lagi di TPS untuk skala kecil sehingga pengurangannya bisa kita lihat. Tapi yang jelas ya ini kan baru uji coba, baru 1 kali. Nanti efektivitas seperti apa? Karena kita juga masih mempertimbangkan produksi maggot. Gitu. Kita tidak akan buang-buang larva maggot untuk TPA Cipayung yang memang begitu besar, tapi senyatanya adalah efektif. Nah, kalau mau melihat kita sudah di atas 3 ton 1 hari di UPS Merdeka 2. Gitu. Kalau lihat kemarin Cipayung hasilnya gimana Pak? Udah dilihat belum? Ya sudah. Nah. Ya artinya ada pengurangan. Gitu loh. Yang kita sebar itu 31 kilo. Nah, 31 kilo hitungan kita itu 1 hari dia efektif 500 kilo. Iya kan? Nah, kalau 500 kilo sampah di TPA Cipayung itu 1.700.000 ton dan sudah terdiri campuran, ya kan? Itu juga sebenarnya lebih kepada mengurangi bau. Jadi sebelum fermentasi sampah organik itu dimakan oleh maggot itu. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan efektif atau tidak, gitu, karena ya jelas nggak apple to apple, ya kan? Maggot yang pasukannya hanya
331 kilo, dia makan cuma 500 kilo satu hari, dibandingkan timbulan sampah yang sudah di atas 1.700.000 ton. Jadi tidak bisa seperti itu, tidak apple to apple-nya seperti itu, gitu. Ya kan? Tapi efektif, untuk makan efektif, itu jadi maggot tetap makan dia, gitu. Sehari 500 kilo selama 21 hari. Gitu. Jadi kalau 21 hari atau 20 hari kali 500, ya kan, kurang lebih dia makan sekitar berapa itu? 20 kali 500 berarti 10 ya, 10 ton. 10 ton selama masa hidup itu. Nah, kalau 10 ton pengurangannya dibandingkan ya nggak apple to apple, Pak. Yeah. Gitu. Jadi bukan begitu pertanyaannya. Seberapa efektif maggot? Iya, efektif. Maggot untuk makan organik sesuai dengan jumlahnya, karena 1 gram telur itu satu hari bisa makan 1 kilo. Kalau dia sudah dalam siklus larva ya, larva. Gitu. Itu bisa berkembang biak kalau dilihat dari berkembang biak bagaimana? Nah, kan udah jadi lalat. Pak Sendra harus tahu siklus daripada BSF itu, Black Soldier Fly atau tentara hitam, gitu. Ini sejenis serangga. Kalau kita bilang gampangnya seperti lalat lah ya, gitu. Tapi ini jenis khusus, gitu. Jadi lalat ini kita gunakan untuk mengurangi sampah itu pada saat siklus dia menjadi mini larva sampai dengan larva. Nah, itu cuman efektif sampai dengan 21 hari. Ya, makan juga awal-awal waktu dia kecil sampai dengan 5 hari itu nggak banyak gitu kan. Misalnya 1 gram paling dia hanya beberapa gram gitu kan. Nanti setelah dia efektif setelah 5-7 hari, nah itu sudah mulai ganas makan tuh. Itu bisa kalau 1 gram berbandingannya ya 1 kilo. Ya. Jadi kalau pertanyaannya bukan begitu ya, bukan efektif gak ini ya, efektif karena dia bekerja, karena dia makan, gitu loh. Ya kalau dia mau habis, ya kan sampah organiknya harus kita pilah lah, gitu. Dan kita sudah menyediakan itu di kelurahan yang dengan dana kelurahan itu, kemudian di TPS, di UPS, di UPS kita. Jadi ini kan upaya dalam rangka pengurangan sampah. Bicara pengelolaan sampah itu cuma 2, ya. Penanganan sampah dan pengurangan sampah. Nah, penanganan sampah itu kita sekarang ini mengangkut sampah ya dari masyarakat ke TPA itu sekitar 71% cakupan layanannya. Jadi untuk penanganan memang terlayani ya 71%. Target kita adalah 70% sebenarnya gitu. Nah, untuk pengurangannya itu yang upaya-upaya pengurangan dari masyarakat. Contohnya ya, tidak boros sampah. Itu upaya pengurangan. Bang Agus di rumah misalkan ada 4 keluarga. Berarti satu hari kalau berdasarkan parameternya itu menghasilkan sampah kurang lebih 2 kilo satu hari, satu rumah itu. Nah, ada upaya pengurangan. Caranya apa? Bikin biopori, ya kan? Bikin bank sampah, kan itu sudah terkurangi. Gitu. Nah, ini upaya pengurangan ini di sistem informasi pengelolaan sampah kita itu 22%. Adanya bank sampah, ya kan? Adanya UPS. Oh, 22%. Ya. Gitu. Nah, 22% itu kan sampah kita itu kan 1.300 ton kurang lebih ya satu hari ya. Kemudian yang terkurangi itu kurang lebih 200 sekian ton satu hari gitu loh. Nah, termasuk pengelolaan seperti ini gitu loh. Kalau masyarakat ya kan mau melakukan pengurangan sampah ya kan, dengan komposter, dengan biopori composting, ya kan, dengan bank sampah itu kan sudah mengurangi gitu. Nah, hitungan itu semua kurang lebih sekitar 280 ton. Adanya lapak-lapak, bank sampah dan sebagainya itu kan bagian dari pengurangan. Ya kan, ibu-ibu ke pasar cukup bawa 1 plastik, ya kan. Nah, itu kan pengurangan juga. Nah, ini kan yang terus-menerus kita
lakukan pengimbauan gitu. Tapi memang volume sampah kita gitu kan dengan TPA kita yang masih open dumping itu perlu langkah-langkah strategis. Pak Gadis kemarin ada kunjungan kerja ke Banyumas sama Surabaya nih. Salah satu di Surabaya untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu jadi dalam Depok bagus mana nih Pak Gadis? Apanya? Banyumas apa kayak Surabaya? Bagus bagaimana? Kalau ininya pengelolaan sampahnya. Ya bagus mana? Kalau pilihan Depok tuh yang mana nih? Hah? Jadi PLTS atau kayak Banyumas? Nah, itu tadi saya bilang volume kita perlu ya, yang diperlukan Depok ini adalah penanganan sampah dengan kapasitas 500 ton per hari gitu. Nah teknologi itu adalah teknologi otomatis kan. Nah kalau teknologi di Banyumas itu dia pengelolaan sistem kawasan Pak, gitu. Satu per kecamatan ada beberapa TPS. Nah, karena di sana cukup luas lahannya, mereka melakukan juga pemilahan. Tetap melakukan pemilahan. Melakukan pemilahan, di UPS juga melakukan pemilahan, diolah menjadi composting, RDF, dan juga ada untuk pembakaran melalui insinerasi. Ya kan, sisanya sekitar kurang lebih 7% baru dibuang ke TPA. Tetap di ini. Gitu. Nah itu di Banyumas ada sekitar 38 KSM Pak, kelompok swadaya masyarakat. Ya, melalui kalau di kita mas sebenarnya UPS, gitu. Tapi mereka tidak digaji. Gitu loh, tidak digaji oleh pemerintah daerah gitu, mereka swadaya gitu. Dari mana mereka hasilnya? Pertama dari retribusi, yang kedua dari hasil olahan, yang ketiga dari penjualan hasil daripada yang mereka hasilkan. Nah, itu apa namanya, siklus mereka seperti itu. Beda dengan di Surabaya, di PLTSA Benowo kemarin kami melakukan kunjungan kerja, ya kan, dan itu PLTSA Benowo itu sudah dimulai pembangunannya itu sih di 2012 Pak. Gitu, baru beroperasional sekitar 2018 dengan berbagai dinamikanya. Artinya kota Surabaya itu sekarang kurang lebih 1.600 sampai 1.800 ton satu hari yang masuk ke TPA Benowo dengan proses gasifikasi atau pengolahan sampah menjadi listrik, ya kan, melalui insinerasi juga, itu kurang lebih 1.000 sampai 1.500 ton. Ya artinya seluruh sampah di Surabaya bisa selesai, gitu, di PLTSA Benowo ini, gitu. Dan itu melalui perjalanan yang panjang, gitu. Mereka masih punya open dumping juga di Surabaya, masih ada. Itu sampai tumpukan sampah yang sebelumnya open dumping itu, tapi dibuka lagi karena ada wilayah dan ada lokasi yang memungkinkan. Nah sekarang tantangannya bagaimana dengan Depok, ya kan? Ya beberapa pihak ketiga sudah menyatakan ketertarikannya untuk melakukan pengolahan sampah di Kota Depok, ya gitu. Insya Allah dalam waktu dekat, gitu kan, Pak Wali, gitu kan, untuk penanganannya di skala TPA, ya, untuk skala penanganannya menugaskan kepada kami untuk melakukan, gitu kan, melakukan kajian-kajian untuk melakukan studi tiru lebih tepatnya, gitu. Jadi perintahnya adalah mana yang sudah sukses dengan kondisi yang cocok seperti Depok ini, kita tidak bisa mundur lagi Pak, gitu loh. Itu untuk skala TPA-nya ya. Tapi kalau skala kawasan, skala lingkungan, Pak Wali telah upaya menjaga kebersihan, ya kan, bagaimana beliau mencontohkan tidak ada sampah dan sebagainya, baik di rumah tangga, desa wisma, RT, RW sampai dengan tingkat kelurahan, bahkan semua lurah tuh terjun, ya kan, gitu. Kemudian kita bersih-bersih di selokan dan kali dan sebagainya. Ini kan upaya-upaya dalam rangka mengedukasi masyarakat, gitu kan. Bukan hanya mengedukasi ya sebenarnya, kalau dengan IPM masyarakat Kota Depok yang sudah tinggi, masyarakat kita itu sudah sangat peka dan responsif Pak terhadap terkait masalahnya, terkait permasalahan sampah ini, gitu. Jadi saya, gitu ya, mohon kerjasamanya, gitu kan. Kita mengetahui, ketika paham sampah itu seperti apa, minimal
sampah di rumah masing-masing itu bisa terkurangi. Itu akan sangat membantu gitu loh. Ya kan, karena di undang-undang tentang pengelolaan sampah bahwa memang kewajiban melakukan pengelolaan sampah itu adalah kewajiban setiap produsen sampah. Siapa produsen sampah? Ya semua yang menghasilkan sampah termasuk kita. Gitu. Nah, ini pemerintah Kota Depok sedang berupaya nih. Yang jelas nanti berbagai macam diskusi, kemudian termasuk juga perwakilan kita sampai dengan pembahasan raperda tentang masalah pengelolaan sampah gitu. Ya, memang harapan saya sih selaku kepala dinas gitu, kita punya teknologi modern, ya teknologi modern untuk mengolah sampah dengan kapasitas besar. Ya, dan saat ini teknologi itu ada pada pembangkit listrik tenaga sampah dan pengolahan sampah melalui mekanisme RDF gitu. Dua mekanisme atas pengolahan sampah ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi itulah saat ini yang terbaik. Itu karena dengan kondisi volume sampah yang ada Kota Depok, kondisi geografis yang ada Kota Depok, termasuk semua aspek pertimbangan itu menjadi sebuah saran masukan nanti kepada pimpinan mana yang paling pas dalam kita mengambil keputusan gitu ya. Dan tentunya dengan segala keterbatasan yang selama ini kita punya, kita akan coba melakukan perubahan-perubahan di sistem pengelolaan sampah ini. Dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga dengan teman-teman media gencar melakukan informasi-informasi kepada kami gitu. Dan ya mari kita sama-sama gitu kan, kita lakukan upaya-upaya konservasi lingkungan ya gitu, karena daya dukung, daya tampung pemerintah Kota Depok ini untuk menopang semua aktivitas kehidupan warga masyarakat itu kan perlu kenyamanan, perlu hijau, perlu juga sejuk dalam rangka mencapai kebahagiaan. Ya dalam banyak kesempatan Pak Wali juga sudah menyampaikan himbauan agar di mana ada tanah gitu kan, di mana ada tanah di situ kita bisa tanam. Ya, di mana ada tanah di situ kita bisa tanam. Selain kompos apa aja nih, apa ada tanaman juga? Ya, tanaman kita untuk bibit tanaman. Untuk bibit tanaman. Kemarin kita coba berbagai pihak yang membantu kita, termasuk penggalangan kepada jasa-jasa perusahaan. Kita ada sekitar kurang lebih 5.000 bibit pohon penghijauan ya. Dan kita upayakan juga nanti bibit tangkil atau melinjo, kemudian kelapa, kemudian pete, jengkol, asam jawa. Ya kita baru berusaha nih untuk mencari sumber-sumber yang mau menyumbangkan bibit-bibit. Nah, apabila ada bapak ibu yang mau menyumbangkan bibit kepada kami dengan senang hati gitu kan, untuk menerima bibit yang akan kita tanam menyebar.